Halo adik-adik semuanya. Halo kakak. Halo kakak Caranya Brenda, kakak Cepi. nyalain dulu buat saling sapa. Pagi kakak. Pagi Sisil. Pagi Harrison. Ada yang kangen gitu lihat mukanya. Sudah seminggu tidak berjumpa. Hai Gerard. Gerard mana nih? Biasa ada mukanya nih. Hai. Mana mukanya? Gerard mana mukanya ini? Oh, dia lagi Oh. Enggak, kamu kelihatan gitu. Oke. Jovanka mana nih Jovanka nih? Mukanya nggak kelihatan nih. Oke. Sekarang kita mau berdoa dulu. Kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita untuk memulai kebaktian sekolah minggu. Oke? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pagi yang cerah ini. Terima kasih kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan nafas kehidupan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Tuhan, berkati kebaktian sekolah minggu kami supaya dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Berkati juga Koyo yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan, supaya firman-Mu nanti dapat dibacakan dengan baik juga ya Tuhan, dan juga kami anak-anak-Mu yang akan mendengar bisa mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sekarang Adin mukanya mana nih Adin? Sekarang kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Tolong lagi dari awal ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Yeay. Kok sepi banget sih? Coba dadah-dadah semuanya dulu. Halo semuanya. Jovanka, dedenya mana? Dede. Dedenya kakak mana? Lagi tidur. Oh, lagi tidur. Oke.
Jadi jawabannya sendirian itu. Tunjukin. Ada. Oh iya. Kali. Oke. Sekarang kita lanjut mau nyanyi lagu kedua. Kita mau nyanyi lagu ini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Tapi semua pakai gerakan ya di rumah. Pas bagian oh yes lah. Oh yes. Yes. Semuanya pakai gerakan. Oke di rumah? Oke. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu jaga dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalam oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi kita katakan mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, enak banget tuh kakak makan. Makan apa kakak? Lagi sarapan ya? Harrison udah mulai sekolah belum? Harry? Belum. Belum, masuk sekolahnya kapan? Masih Zoom meeting. Kayak Zoom gitu. Berarti sekarang udah naik kelas berapa Harrison? 6. Wih, udah sebentar lagi mau SMP ya? Udah mau naik Yud. Iya. Kalau Adin mana nih Adin? Udah selesai belum makannya Adin? Mana nih mukanya nggak kelihatan? Kayaknya belum selesai makan. Kita sekarang sudah mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kokoyo. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku.
silakan Ko Yo. Oke, selamat pagi semuanya. Senang bisa bertemu, berjumpa lagi di hari Minggu. Wah, nggak berasa ya, kita sudah masuk di bulan Juli, minggu terakhir di bulan Juli. Ya, meskipun kita online, tapi kita tetap semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangan. Yeay. Oke, sebelumnya kita tunduk kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Oke, mari kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh bertemu kembali meskipun kami bertemu online. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan buka hati kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami melakukannya, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Yeay. Oke. Ya, teman-teman, adik-adik semuanya, masih ingat nggak cerita minggu lalu tentang apa yo? Ada yang masih ingat nggak? Matiin terus taruh. Nah, minggu lalu itu kita mendengarkan cerita tentang Musa, ya. Nah, masih ingat nggak gimana Musa itu lahir? Ya. Nah, adik-adik semua, Musa itu lahir pada waktu untuk anak laki-laki tidak boleh pada waktu itu, ya. Dan akhirnya Musa lahir dan diangkat oleh putri Firaun. Nah, masih ingat nggak cerita minggu lalu? Gimana cerita Musa itu lahir dan diselamatkan oleh putri Firaun yang lagi mandi saat itu. Lalu kakaknya, anak itu datang kepada putri Firaun. Akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dan perempuan Ibrani untuk menyusu bayi itu bagi tuan putri. Wah, tuan putrinya sangat senang sekali. Akhirnya dia bisa menerima bayi Musa itu dan inang tersebut untuk menyusuinya. Boleh di berikutnya, Kakak Brenda. Slide berikutnya. Nah, ini Musa lahir dan diselamatkan. Oke, yuk kita berikutnya. Nah, sebelumnya Kakak Brenda. Nah, sesudah Musa diselamatkan oleh putri Firaun, kini Musa tumbuh menjadi dewasa, ya, tumbuh dewasa. Dia menjadi anak laki-laki yang besar, anak laki-laki yang tampan, anak laki-laki yang berkenan di hadapan Tuhan. Musa tumbuh menjadi dewasa. Nah, adik-adik semuanya, pada waktu itu ketika Musa telah tumbuh menjadi dewasa, ia keluar, ya, lagi jalan-jalan dan mendapatkan saudara-saudaranya. Ternyata saudara-saudaranya itu melihat kerja paksa mereka. Musa melihat saudara-saudaranya itu disuruh kerja paksa. Dilihatnya seorang Mesir, ya, memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Orang-orang Ibrani disuruh kerja, ya, disuruh kerja paksa. Dan Musa melihat hal itu. Setelah itu, ia menoleh ke sana ke sini untuk dilihatnya. Tidak ada orang, ya. Ada orang nggak ya? Ada orang nggak ya? Lalu dibunuhnya orang Mesir itu
dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Nah, ini dia. Ini adalah Musa bagaimana melihat orang Ibrani ini dipukulin oleh orang Mesir. Nah, setelah itu dia dibunuh sama Musa. Tidak hanya itu, keesokan harinya ia keluar. Nah, ini sudah dibunuh. Keesokan harinya ia keluar lagi. Didapatinya lagi berantem orang Mesir dan orang Ibrani. Ya, lalu Musa pun datang. Tetapi jawab mereka, siapakah engkau yang mengangkat menjadi pemimpin atas hakim kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu. Wah, Musa menjadi takut sekali karena ketahuan perbuatannya. Pada waktu itu, Musa telah membunuh orang Mesir, lalu disembunyikan. Kini melihat ada orang yang berantem. Musa ketakutan sekali kalau disampaikan oleh Raja Firaun. Ternyata Raja Firaun juga tahu, mendengar tentang perkataan itu, lalu dicarinya untuk membunuh Musa. Ya, nah ini Firaun langsung mencari Musa untuk dibunuh. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun ke Midian. Ya, dia langsung kabur ke Midian. Nah, ini dia. Sampai di Midian dia capek, dia lelah, ya. Nah, di dalam kelelahan itu ada gadis-gadis, ada perempuan-perempuan yang datang untuk menimba air dan mencari air untuk kambing dombanya. Oke. Nah, ternyata Musa ini melihat bahwa ada seorang gembala-gembala yang berusaha untuk menghalang-halangi para wanita ini untuk datang mengambil air dan memberikan makanan dan minuman kepada kambing dombanya. Nah, ternyata Musa melihat itu dan Musa lalu bangun dan membantu para wanita ini untuk mendapatkan minuman, mendapatkan makanan bagi domba-dombanya. Ya, nah Musa tidak hanya membantu mengambil air dan makanan, tetapi juga dia memberi makanan kepada semua kambing, semua peliharaan oleh wanita-wanita tersebut. Ya. Dan wanita-wanita tersebut akhirnya dia pulang kepada bapaknya yang bernama Yitro. Bapaknya ini berkata, "Kenapa kamu sudah pulang?" Jawab perempuan itu, "Seorang Mesir telah menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Wah, bagus sekali, baik sekali ya. Ia bertanya kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapa kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia untuk makan." Ya. Jadi Musa dipanggil oleh Yitro dan anak-anaknya untuk dijamu. Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikannya siapa? Rehuel Sipora, anaknya kepada Musa. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya dia Gersom, ya, yang berarti aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Itulah kehidupan Musa. Dia mendapatkan Sipora, anak dari Yitro. Dan dia menetap di Midian. Dia menjadi pengembala kambing dan domba di Midian. Oke. Nah, sesudah itu sesudah itu matilah Raja Mesir. Oke, matilah Raja Mesir. Tetapi orang-orang Israel masih mengeluh. Karena apa? Karena perbudakan. Wow, perbudakan. Ya, jadi pada waktu itu masih sama. Orang-orang Mesir masih dijajah, masih dijadikan budak oleh bangsa-bangsa yang lain, ya. Bangsa-bangsa
oleh orang-orang Mesir, ya. Nah, tetapi Allah mendengar mereka. Allah mendengar seruan mereka. Lalu ia mengingat kepada perjanjian Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan memperhatikan mereka. Ya, Allah mendengar seruan mereka. Oke, lalu siapakah yang mau diutus oleh Tuhan? Ya, yaitu Musa. Musa diutus oleh Tuhan. Berikutnya, Kakak Brenda. Nah, ini ya. Semak yang menyala. Wah, apa itu semak yang menyala? Oke. Berikutnya, Kakak Brenda. Adapun Musa, ia menjadi seorang gembala. Dia lagi menggembalakan kambing domba Yitro. Ya, mertuanya di Midian. Sekali hari waktu itu dia menggiring kambing domba di padang gurun. Sampailah dia di gunung Horeb. Ya. Lalu di gunung Horeb itu dia melihat tampak duri itu menyala. Apaan itu ya? Yang menyala tetapi tidak dimakan api. Wow, apa itu yang di atas bukit itu? Oke. Lalu Musa ingin melihat, ingin ngintip. Apa sih itu? Wah, Musa naik ke bukit itu. Lalu didapatinya apa? Didapatinya semak yang berduri, yang terbakar, dimakan api, tetapi tidak terbakar. Ketika dilihatnya, lalu semak api itu berkata bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa. Dan ia menjawab, Ya Allah. Lalu ia berfirman, Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dan kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri ini adalah tanah yang kudus. Wah, itu jawaban dari Allah ketika memanggil Musa. Lalu Musa berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ingin mengutus Musa. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Mesir keluar dari Mesir. Wah, Musa tidak sanggup untuk Tuhan panggil Musa. Lalu firman-Nya datang lagi kepada Musa. Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung itu. Tapi Musa tetap berargumen. Musa tetap bertanya kepada Tuhan, kenapa harus saya? Lalu Musa berkata kepada Allah lagi, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan bertanya kepadaku, bagaimanakah tentang namanya? Ya, lalu jawab firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Firman Allah kepada Musa, beginilah kukatakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Isra, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Oke, bahwa aku adalah aku. Lalu Musa pun masih argumen terhadap Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku lagi dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan Tuhan itu berkata kepada mereka lagi. Apakah yang di tangan itu? Jawab Musa, tongkat. Ya, firman Tuhan, lemparkanlah ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi
ular. Wow, ya. Tongkat itu dilemparkan dan tongkat itu menjadi ular. Dan yang berikutnya, tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapkannya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Dan yang kedua, lalu firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah itu ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Wow, itu yang kedua. Ketika tangannya dimasukkan, dia menjadi putih seperti kusta, sakit kusta. Itu tanda yang kedua. Kalau tidak percaya lagi, nah inilah yang tanda yang ketiga. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama dan yang kedua, maka ambillah air dari sungai Nil, ya, dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kuambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Wow, itu tanda yang ketiga dari Tuhan. Yang pertama yaitu tongkat menjadi ular, dan yang kedua tangannya ketika dia masukkan di dalam bajunya menjadi sakit kusta, dan yang ketiga air menjadi darah. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak pandai berbicara. Oke, aku tidak bisa melakukan banyak hal. Tetapi apa? Firman Tuhan berkata, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oke. Lalu Musa berkata lagi, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Wah, dia selalu argumen dengan Tuhan. Lalu Tuhan geram, lalu Tuhan marah. Bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Lalu Tuhan berkata, bukankah di situ ada Harun, orang Lewi itu kakakmu? Ya, aku tahu bahwa ia pandai berbicara. Lalu dia berbicara kepada Harun. Berangkatlah dia dengan sukacita. Oke. Nah, maka engkau harus berbicara kepadanya dan engkau harus memulai perjalanan untuk membebaskan bangsa Israel. Kini Musa kembali ke Mesir setelah berbicara dengan Tuhan. Ya, setelah berbicara dengan Tuhan, lalu Musa kembali ke Yitro. Ya, dia membawa istri dan anak-anaknya. Dia berpamitan kepada mertuanya, ayah mertuanya. Dia ingin melihat saudara-saudaranya yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Ya, lalu dia membawa Sipora dan anak-anaknya bersama dengan Musa. Lalu bertemulah dia dengan Harun. Dengan sangat sukacita dia bertemu dengan Harun. Oke, lalu disitulah dia membawa berita bahwa Tuhan Allah lah yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Wah, itu cerita Musa di mana Tuhan mengutus Musa, Tuhan memilih Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Oke. Wah, sangat menarik ya cerita Musa itu, di mana Musa itu dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, di mana dia mengalami ketakutan, dia merasa bahwa dirinya tidak mampu, tetapi Tuhan menyertai, tetapi Tuhan memampukan Musa karena Musa telah dipilih oleh Tuhan. Nah, adik-adik semua, kadang-kadang kita merasa bahwa kita tidak mampu. Oke, kadang-kadang kita untuk sekolah, untuk menyanyi, ya, kadang-kadang kita masih ragu. Tetapi ingat bahwa Tuhan memilih kita semuanya
untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita takut, kalau ketika kita ragu, kalau ketika kita menghadapi sesuatu, bahwa Tuhan menyertai, bahwa Tuhan itu menjadi Tuhan untuk kita semuanya. Karena Tuhan sudah memilih kita, sama seperti Tuhan memilih Musa sejak awal, dan dia diutus untuk membebaskan bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Ya, menarik kan? Nah, kita akan membaca ayat hafalan ya dari Efesus. Nah, ini. Kakak Brenda bisa membacakan ayat hafalannya dari Efesus 1 ayat 4 ya. Oke, terima kasih Koyo. Kita baca sama-sama yuk adik-adik. Aku bacain dulu, nanti kita baca sama-sama ya. Di sini udah bisa baca semua belum? Jovanka, Harrison, Adin. Oke, Efesus 1 ayat 4a. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Oke, sekarang mikrofonnya dibuka semua yuk. Mikrofonnya dibuka semua, mikrofonnya dibuka semua. Guys, mikrofonnya guys. Oke, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Oke. Allah telah memilih Jovanka, Allah telah memilih Adin, Allah telah memilih Harrison sebelum dunia dijadikan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak Tuhan yang bertalenta, yang menjadi terang dimanapun kalian berada, ya, di sekolah, di keluarga, di jalanan, no, kan di jalanan kan sampai sibuk ya. Oke, sekarang kita saatnya aktivitas ya. Kemarin aku udah minta tolong mama-mama untuk sediakan kertas, bolpen atau spidol, gunting, penggaris, dan juga lem. Apa saja? Lem. Ini apa aja? Lem, kertas, Lem, kertas, gunting, gunting, lem, kertas, gunting, pensil atau bolpen, atau bolpen. terus habis itu ada juga kertas-kertas bekas. Ini kertas waktu zaman Cici skripsi dulu. Wow, masih ada kan? Hebat nggak tuh? Kertas bekas kita pakai belakangnya yang bagian putihnya, oke? Biar nggak global warming, guys. Just making Coba. Tara. Dan lengkap. Sudah semua lengkap? Adin juga udah lengkap? Harrison udah? Kasih jempolnya kalau udah? Udah. Udah. Oke. Aku sekarang mau tunjukin gambar. Gambar apakah ini? Kelihatan nggak? Domba. Domba. Jadi sekarang aku minta kalian gambar domba yang gede di kertas. Seperti itu, gambar domba yang ada di contoh digambar dulu, nanti kita akan bikin kertas dibulet-buletin, ditempelin jadi bulunya. Tuh, ini dombanya kalau Cici ngambil inspirasinya dari mukanya Koyo. Muka Koyo seperti domba yang lucu. Oke, sekarang semuanya boleh ngegambar domba. Layar handphonenya mau dikasih lihat pada saat kalian menggambar boleh.
Aku juga gambar lagi ya. Iya, gambar lagi buat Cicing. Karena ini hanyalah contoh. Kita gambar domba. Kalau aku gambar dombanya sukanya dari bagian rambutnya dulu. Rambut domba seperti rambut cepi yang keriting, belum dibonding. Lalu, awan, Cici. setelah itu kita gambar mukanya. Shoot. Mukanya kok miring mukanya? Kayak pohon Nanda. Iya, terus kasih mata. Lalu di mata. Lalu hidungnya dan juga mulutnya terbelah. Lalu beri kuping dan juga kipung. Lalu digambar badan si domba. Ada yang udah selesai gambar domba belum? Udah selesai gambar lagi, ini nanti akan jadi dombanya Sisil. Karena Sisil masih kecil, belum terlalu bisa gambar. Jadi aku bantuin gambar. Nanda Cintu udah bisa gambar bunga tahu. Kan ini domba, bukan bunga. Tapi kapan punya domba? Cuma gitu sama kayak Yang udah selesai gambarnya dikasih lihat ke layar ya. sini Nanda. Dombi, kita gambar dombi. Sini, biar Cing contohin kamu. Ini domba. Coba Cicing gambar domba. Itu begitu bulat, seperti cepi yang juga bulat. Domba bulat, makannya tahu bulat. Wah, Koyo juga ikutan gambar domba. Kalau yang itu dombanya inspirasinya siapa, Koyo? Dombanya kegemukan. Karena kebanyakan di rumah. Oh, dombanya juga WFH ya? Iya. Adik-adik mau mikrofonnya dinyalain juga boleh kok, kalau ada yang mau tanya. Amdan, coba kasih lihat gambarnya. Dombanya Cicing. Oh iya. Kasih lihat gambarnya, kasih lihat. Cicing kan bilang Cicing udah bisa begini. Kasih lihat dombanya. Yehe, Harrison dombanya udah? Belum, lagi dibikin. Oh iya, coba Cicing kasih lihat dombanya Cicing. Cepet kan? Dombanya Cicing kayak ini ya. Kok kayak apa nih dombanya Cicing nih? Kayak harimau. Oke. Cicing bikin Gambar yang- dombanya sudah. Aku share screen-nya, boleh aku stop nggak? Cicing kan Oh, bikin- Harrison belum, sebentar. Iya. Iya, Nanti sebentar. bikinnya buat lihat kayak rumah. Jadinya lucu lah. Kita juga bikin lucu. Sudah. Dikit lagi. Dikit lagi. Pokoknya lupa. Lalu sebentar lagi kita akan ambil kertas-kertas kita. Kalau aku pakai kertas HVS bekas lagi. Nanti kita gunting-gunting lurus ke atas. Gunting, gunting, gunting. Ih, tolong bantu ambilin gunting kuning itu dong. Dia mau pakai gunting lagi. Sudahkah? Sudahkah? Sudah. Udah, screen-nya aku stop dulu ya. Nah, nih, sekarang kita punya kertas.
Digunting lurus-lurus, sekitar 2 cm. Yang mau pakai penggaris boleh, nggak pakai penggaris juga nggak apa-apa. Yang penting lurus-lurus ya, 2 cm, agak sedikit lebar, jangan terlalu kecil ya. Sedikit lebar, oke? Kita gunting-gunting ya. Anda sih mau ini kan Yang lurus ya. Kalau Ci Brenda nggak pakai penggaris, karena Ci Brenda pakai kertas yang ada tulisannya, jadi Ci Brenda tinggal ngikutin garis dari sini. Kalau kalian yang nggak ada tulisannya, boleh pakai penggaris supaya rapi. Anda lihat nih. Ya udah ikutin aja terus. Ya, gunting terus, gunting terus. Ngapain? Cukup. Nih, aku udah jadi lumayan banyak. Ada yang udah jadi juga belum kayak aku? Anda cicing belum ditungguin lah. Adakah? Adakah? Oh, adakah? Gunting lurus ke depan. Gunting lurus, menggunting lurus. Besar sebesar. Maksudnya ini gimana kak? Besar. Kenapa kakak? Diapain kak? Sebentar ya, kita sambil tunggu teman-teman. Oh, kalau digituin. Gunting lurus-lurus ya. Udah digunting agak banyak belum? Udah dapat banyak belum? Cicing guntingnya. Aku kira gunting dombanya. Bukan gunting dombanya. Kita dombanya masih di kertas. Tuh dombanya masih di kertas. Di kertas yang lain. Dombanya nanti pakai lagi. Belajar berapa ini? Itu belajar. Zoom. Doga ini ambil dari mana? Jadi gitu. Iya, kalau tidak dari sekolah ibu kan enggak kan? Ya itu sendiri. Ya, Udah dapat? Udah dapat banyak? Adin udah guntingnya, Harrison udah? Udah dapat berapa? Lagi digunting baru dapat 4. Oke, gunting yang agak banyak ya, karena kita mau memenuhi bulu-bulu domba dengan kertas yang nanti kita gulung-gulung. Jadi dombanya kayak habis keluar dari salon, plitik semuanya. ini ya. Enggak apa-apa. Jarinya ya. Hati-hati jarinya. Taruh aja, nak. Taruh. Nah. Nah, gunting kertas yang satunya.
Nontonin aku dong deh, Karin. Sudah. Serius banget ngerjainnya semua. Tapi nggak apa-apa ya, daripada kita bingung habis ini mau ngapain, mau jalan takut corona, mau di rumah nonton nggak ada yang bagus, sinyalnya jelek. Oh, Harrison udah dapat banyak. Dapat berapa, Harrison? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, baiklah. Yang sudah dapat banyak, kita boleh mulai melipat ya. Yang ada kakaknya, boleh kakaknya boleh bantu lipat. Ini kan kertasnya agak lebar nih. Kita lipat 2. Cuman cukup dilipat 2 aja supaya jadi dia agak tebal untuk ditempel. Lipat 2 seperti ini. Dilipat. Tuh, dilipat begini ya. Dilipat 2 dulu. Dilipat 2. Nah, dilipat 2 begini. Ya. Terus ambil, iya, ikutin Enda ya. Terus ambil pensilnya yang tadi kita pakai buat gambar si sapi. Sapi apa domba, Din? Enda salah sebut. Domba. Oh, domba. Ambil pensilnya, dipakai buat ngelipet ya. Jadi nanti dia bentuknya spiral. Ambil pensilnya, melipat. Enggak. Melipat. Ini selanjutnya dari sini lengkap. Melipat, kalau sudah dapat lipatan nanti dia jadinya begini. Tung. Aku tadi udah bikin contoh beberapa, jadi aku udah punya lumayan banyak nih. Ini kalian juga bikin yang banyak ya, karena kan tadi bikin dombanya gendut-gendut, domba-domba WFH. Jadi domba-domba gendut itu bulunya juga harus tebal. Oke. Lalu dilakukan pada semua kertasnya ya. Kalau aku tadi guntingnya ada yang gede, ada yang kecil. Jadi pas bagian kena ke segi-segi lipatan bulu-bulunya, jadi tetap dapat. Nah, pintar. Ayo lagi lanjut, Sisil. Dilipat dulu, baru digulung. Ayo cepat. Lakukan semuanya. Okay, that's only one. So we're gonna be some process. Eri bikin apa? Gulung. Gulung. Iya. Oh, Haris pintar. Adin pintar. Jovan Kak pintar. Koyo juga pintar. Koyo naik kelas di KB. Digulung terus ya sampai dapat yang banyak. Terus nanti pas udah yang terakhir ditekan, bener-bener ditekan, karena kalau nggak nanti gulungannya lepas. Tuh ditekan banget supaya dia jadi kecil-kecil gini, oke? Ya, terus, ayo sing terus. Boleh dicampur ya, boleh yang putih semua, yang di luar, boleh yang ada tulisannya di luar. Jadi bulunya nanti ada motif.
yang kuat. Tetap. Bukan yang kuat sih. Biar Nek mau lihat enggak? Coba Jovanka lihat sudah seberapa? Pakai pensil, jangan pakai tangan, nanti nggak rapi. Ini pakai pengingat. Yep. Ada yang udah tanya? It's 11 hours. Ah, Koyo dapat 3. Mau bikin buat poninya doang ya, kok. Poninya keriting. Lihat nih. Terus lanjut. Dilipat dua dulu. Dilipat dua dulu. Ini lihat nih. Dilipat dua, baru digulung. Ayo. Biasanya kalau hari Minggu kalian kemana? Aduh, bless you. Jovankanya langsung bersinnya, hidungnya keluar balon. Gila. Arisan kalau hari Minggu biasa jalan-jalan kemana? Ke rumah opung. Rumah opung. Dekat apa jauh? Dekat. Dekat. Belum berani jalan-jalan ya? Masih takut corona? Enggak, kadang-kadang di hari Sabtu ke Kelapa Gading. Ah, iya ya kok. Kok nggak mampir ketemu Kak Dwi? Heri, Ya, kok nggak mampir ketemu Kak Dwi? Ke Kelapa Gading? emang ada. Ada dong. Ada. Kak Dwi, Tapi Kak Dwi adanya siang. Kak Dwi terus sebar. Ya, iya, aku datangnya siang. Iya. Iya, siang. Janjian dong. Kak Dwi, aku mau lihat gerejanya gitu. Ya, kapan-kapan kalau bisa ya. Iya. Kalau Adin kemana, Din? Hari Minggu, Din? Adin kemana hari Minggu biasanya? Masih suka berenang apa udah masih takut kalau mau pergi berenang? Di rumah? Iya, sabar. Cicing gulung-gulung dulu. Kalau Jovanka kemana, Jovanka, hari Minggu? Kadang sih aku nggak kemana-mana. Kemana-mana? Nggak kemana-mana. Oh, nggak kemana-mana. Kirain Cici ke Korea. Cuma mau ke sekolah minggu. Hari Minggu ke Korea, hari Minggu sorenya udah pulang lah gitu kira-kira. Hah, malah bisa. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Bisa. Bisa pakai YouTube ya? Iya, kalau bisa pakai YouTube. Sekolahnya sekarang yang udah SD kalau Zoom berapa jam? Zoom sampai jam 2 jam. 3. Jam 2 siang dari jam berapa?
Ya, paling dari jam 8 sampai jam 10. Jam setengah 3. Hah? Pada Zoom-nya pada lama-lama banget ya kalau anak SD ya. Apalagi nanti SMP. Waduh, kalau Cicing masih TKA Sampai jam 1. cuman 45 menit. Sekarang udah sampai jam setengah 3. Setengah 3. Bosan nggak tuh kalau Zoom sampai lama-lama? Sambil makan. Sambil makan. Iya, nge-Zoom sambil makan itu hal yang paling menyenangkan. Semua jadi domba gendut. Oh well. Mantap banget. Kalau bisa nanti bulu-bulunya dibuat lebih padat ya. Oh iya nih Cicing. Kamu nggak lanjut nih Cicing. Yang disuruh lipat sebanyak gitu. Ya kan kamu tugas kamu sekolah minggu. Kamu kan anak sekolah minggu. Sekarang lipat sebanyak ini. Ya ada tapi ini tuh. Jangan digituin. Biar kita tahu kita perlunya berapa. Kalau yang ada kakaknya atau maminya boleh minta tolong. Karena pekerjaan ini menyenangkan namun juga membosankan di waktu yang bersamaan. Tadinya aku mau pikir bikin kayak gini pakai kapas nempelnya. Cuman kalau nggak salah Kakak Senja pernah deh pakai kapas ya. Udah pernah ya? Ini kemarin nama Kirana pakai tisu. Tisu. Pakai tisu. Iya, kemarin Adit coba di rumah pakai tisu. Kalau pakai tisu nanti ini apa namanya? Sayang tisunya cepet habis. Ya. Jadi pakai kertas bekas aja ya. Sama juga kalau pakai kertas nanti takut habis. Enggak dong. Nih, nanti sambil kalian gulung, coba ditata ya. Jadi kita tahu kita butuhnya berapa kertas. Ini aku sambil aku tata, jadi aku tinggal kurang sedikit lagi untuk di area pantat. Di area pantatnya masih kosong. Nanti pantatnya dinginan. Yang lainnya aku udah mulai lumayan. Nanti tinggal ini kita lem-lemin. Terus Asik. jadi deh dombi-dombi. Anda yang ngomong. Gitu. Oke. Lanjut lagi. Cicing gulung lagi. Jadi serius amat Adi sampai nggak ngomong. Senyum dong, Ding, senyum. Nah, gitu, senyum. Serius amat, kayak lagi ujian masuk kuliah. Ya, Cicing yang udah lipetin. Ada ngomong. Bukan dia dibuka. Kira-kira kurang berapa lagi ya untuk area pantat dombaku? Sepertinya kurang 1, 2, 3 mungkin. 2. 1, 2. 2. Nah, sisa 2 nih. 1, 2. Iya, hampir. Cicil kalau sekolah suruh bikin apa, Cil? Oh, Cicing kalau di sekolah bikin apa sih katanya? Anda gampang-gampang semua. Gampang-gampang semua, apa aja? Di sekolah disuruh apa aja? Wah, hebat Cicil ya. Itu koyok. Enggak, koyo dibuat, bukan koyo yang nguap. Cicing yang nguap itu. Bukan. Sudah nggak manis. Masih.
Dapat berapa kalian? Gak tahu. Wah, udah lumayan ya. Oh, kakak Senja udah langsung ditempelin ya. Bagus. Biar tahu ya muatnya berapa. Kalau Cicing maunya bagian ngelem doang nih si Cicing. Cicing sukanya ngelem. Cicing sukanya ngelem. Miss, nempelnya pakai lem atau enggak? Pakai nasi. Panas. Coba Jovanka tanya Mami. Mami emangnya bisa ngelem pakai nasi panas gitu? Bisa. Bisa. Masih pengganti lem. Bisa ya. Tapi berhubung kita sudah hidup di zaman modern, sudah di zaman prasejarah, kita pakai lem aja ya biar gampang ya. Mau pakai lem. Oke. Nggak perlu pakai nasi. Bisa aja kalau kita nggak punya lem. Ya. Asal jangan pakai ingus ya. Ingus juga lengket. Kan ingus dengan jijik kan? Sini dong, jangan diambil dong. Sisil nggak kangen kakak Adin? Nah, Sin. Tuh lihat Kak Adin bajunya yellow. Ini nggak punya baju. Sisil nggak kangen kakak Adin? Nah, aku bulu-bulunya udah udah jadi. lengkap. Sekarang aku mau mulai ngelem ya. Ada yang mau mulai ngelem juga? Ada yang udah mau mulai ngelem? Ayo, dikit lagi. Oke. Ayo kita sama-sama mulai ngelem yuk. Udah ini udah jadi ini sama-sama enggak kan? Sekarang kita mau ngelem ya. Enggak mana lemnya? Lemnya bebas. Kalau lem langsung di badan dombanya, lemnya kebuang lebih banyak. Jadi kalau aku ngelemnya di bawah kertasnya, di bawah bulunya, oke? Karena kalau di bulu dombanya sini, di badan dombanya, lemnya nanti kebuang lebih banyak. Jadi mendingan kita ngelemnya di bawah bulunya sini. Jangan, yang ini masih baru sayang. Lengket banget. Ini aja nih. Nih, Cicing lihat tenda ya. Oke. Nih, ininya di Oke. lihat ini. Menyenangkan sekali Sisil dirimu, Sil. Lihat nih. Mataharinya bisa kayak gini. Ya, Bu? Paling kecil, paling ikut. Iya. Nah, lihat ada matahari ini ditutup lem. Iya, ini Cicing ikutin Enda ini cepet ngelem. Dia suruh ngelem sampai yang pasang, Bren. Percintaan. Ngelem. Enggak. Suka ngelem. Nah, Ya, cepat. Jangan kelenyat-kelenyat, harus cepat. Bukan di bulunya. Nih di bawah sini. Di bawah sini. Oke, nih, lihat nih. Kayak Nih lihat ya, ini tuh rapain dulu di sini. Kamu harus ngajarin dia. Kamu sini juga dong bantuin ini resek nih. Nanti baru kasih lagi. Nih mah. Ini kan diratain. Nah, Ini gitu. dikasih lem. Zoom-nya ada batas waktunya nggak, Bren? Yang ini nggak ada Mbak Dwi dibikinin sama Pak Egi-nya sesuka-suka hati. Gini Mas. Oh, gitu. Nanti kelamaan. Ya, cepet, Cing. aduh, Cicing bisa, Oma. Ininya dirapetin dulu. Oma yang ngerapetin, Cicing yang Ngelem. Cicing yang ngelem. Cicing suka ngelem. Ya, sikitnya. Di pinggirnya. Di pinggir, bukan di dalam. Terus muter. Lemnya ditunggu. Jovanka udah banyak. Miss Adam. Yeay, ayo kita sekarang mulai Sini, ngelem ya. sedikit lagi ini, Oma. Oh, udah ngelem semua malah. Wah, Enda yang Wah, hebat malah aku keduluan. Oh, rambut dombanya
Punya Jovanka keriting-keriting lucu ya. Kayak abis dicatong. Ini kalau aja soalnya kan jumlahnya nggak banyak. Wow. Nanti aku minta tolong difoto ya, dikirimin ke grup WA ya, foto dombanya. Yang mau live duluan boleh, kalau udah lapar. Biarin aja yang Enda. Kalau Jovanka mau live duluan boleh ya. Jadi yang udah boleh live gitu? Iya. Nanti biar boleh makan duluan. Takutnya nanti ada yang kok di sini? Katanya punya yang dipunya Enda aja. Tapi kan belum doa tutup, Kak. Oh iya bener juga. Doa tutup dulu. Jangan live dulu. Atau mereka diteruskan di rumah, nanti di foto aja, Bren. Atau ada yang mau meneruskan di rumah? Kita doa dulu sekarang. Tidak apa-apa, saya terima. Heri. Atau mau Sini. nyelesainnya nanti? Terus tunjukin di ini aja. Ya boleh. Ini semua nih. Mau kita doa dulu ya kalau gitu ya. Iya, nanti bikin lagi. Oke adik-adik, ayo kita doa dulu kalau gitu. Nanti boleh lanjutkan sendiri-sendiri di rumah ya. Mari Saya kita. sudah selesai. Oh udah selesai. Tunjukin. Coba tunjukin dong, lihat. Iya. Wah, Enggak, ini punya Cicing juga. aku baru setengah. Habisnya Cicingnya. Dombanya aku Ya, dia. fringe Cicing. banget ya. Udah kamu setengah aja, Bren. Nanti fotoin ya, kasih lihat ya. Sekarang kita doa dulu ya, nanti kita lanjutin lagi di rumah masing-masing, oke? Oke. Mari kita berdoa. Cicing doa dulu. Lipat tangannya. Doa dulu Sisilia, jangan marah-marah. Hari Minggu tidak boleh marah, ada Roh Kudus di samping kita. Oke, sini, doa dulu. Ayo, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami boleh belajar dari Koyo Tuhan tentang ceritanya untuk Nabi Musa Tuhan. Biarlah kami boleh menerapkan sisi-sisi positifnya dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang pintar, yang dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami akan menjalankan kehidupan kami sehari-hari sekarang. Biarlah Tuhan yang lindungi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Usailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye. Sampai minggu depan. Ditunggu ya fotonya. Dadah. Dia mau